Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah fajazahu Allahu 'anna wa 'an ummatihi khayra ma jaza nabiyyan 'an ummatihi. Thumma amma ba'du, wa usalli wa usallim ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mustami'in, salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Mulk, surat Tabarak, surat Al-Munjiyah, surat Al-Mani'ah, surat Al-Waqiyah. Dan kita telah sampai pada ayat 6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka, azab jahannam. Wa bi'sal masir. Dan azab jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar dari neraka jahanam tersebut suara yang menggelegar dalam keadaan membara. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir saja neraka jahanam tersebut meledak, hancur. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekelompok orang kafir, penjaga neraka jahanam bertanya, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan, yaitu para rasul. Qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Namun kami mendustakan para rasul tersebut, dan kami mengatakan Allah sedikit pun tidak menurunkan sesuatu, bahkan kalian adalah orang yang tersesat dengan kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalau seandainya dahulu kami mendengar, seandainya dahulu kami berakal, maka sekarang kami tidak akan masuk golongan ashabis sa'ir, penduduk neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, dan sungguh mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang insya Allah pada malam ini kita akan membahasnya. Jamaah sekalian, kita sangat berharap kita semua ini lolos dan sukses dalam ujian ini. Ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada ujian dalam kehidupan dan kematian ini. Dan kita berharap kita semua sukses dalam menjalani ujian ini.
Kalau apa yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu terasa begitu banyak, sulit mengingat semuanya, paling tidak jangan lupakan penggalan ayat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan lupakan penggalan ayat ini, karena ini bisa menjadi motivasi kita untuk beramal, semakin memperbagus amalan kita. Kalau kita sadar, setiap waktu, setiap detiknya kita sadar, kita ada di dunia ini sedang menjalani ujian, kita akan semakin memperbagus amalan kita. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita malam ini yang sukses menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ingat patokannya apa? Ahsanu amalah. Yang paling bagus amalannya, itu patokannya. Bukan aktsaru amalah, bukan yang paling banyak amalannya, dan juga bukan aktsaru ilma, bukan juga yang paling banyak ilmunya. Bisa jadi yang berbicara malam ini tidak sukses dalam ujian ini, dan bisa jadi yang baru masuk ke masjid ini, baru mendengar kajian, baru belajar agama ini, baru masuk Islam, bisa jadi dia orang sukses menjalani ujian ini, karena patokannya adalah yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak amalannya, bukan yang paling banyak ilmunya. Sa'ad bin Mu'adz, siapa yang pernah mendengar nama ini? Siapa beliau? Sa'ad bin Mu'adz? Tidak ada yang pernah tahu nama ini. Beliau adalah orang yang kematiannya menggetarkan arasy-Nya Allah. Sa'ad bin Mu'adz. Berapa lama beliau masuk Islam? Kurang lebih 5 tahun beliau masuk Islam. Semenjak Nabi hijrah ke Madinah dan wafat setelah perang Khandaq, perang Ahzab, tahun ke-5 Hijriah. Dalam waktu 5 tahun kematian beliau sanggup menggetarkan arasy-Nya Allah. Kita semua yang hadir di sini, kalau seandainya wafat semua, belum tentu arasy Allah bergetar dengan kematian kita semua. Ini satu orang, Sa'ad bin Mu'adz, dalam waktu 5 tahun sanggup menggetarkan arasy Allah. Beliau tidak dikenal sebagai sahabat yang banyak beribadah. Beliau tidak seperti Abdullah bin Amr bin As yang puasa tiap hari. Beliau tidak seperti Abu Darda yang siangnya dibuat puasa, malamnya dibuat sholat malam sampai pagi. Bukan sahabat yang terkenal banyak ibadah, namun kematiannya sanggup menggetarkan arasy Allah. Kita tahu arasy Allah itu seperti apa. Makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar di antara makhluk daripada arasy Allah, bergetar dengan kematiannya. Beliau juga bukan orang yang dikenal dengan banyaknya ilmu, sebagaimana Abdullah bin Abbas, sahabat yang dikenal sebagai Bahrul Ummah, Habrul Ummah, saking banyaknya ilmunya. Beliau tidak terkenal sebagaimana Abu Hurairah dalam bidang hadis. Beliau tidak terkenal sebagaimana Zaid bin Thabit dalam bidang faraid ilmunya. Namun beliau ahsanu amala, kualitas yang jadi patokan. Ingat, setiap ujian itu pasti ada yang sukses dan pasti ada yang gagal. Ujian di ma'had, ujian di sekolah, ada yang sukses dan ada yang gagal. Yang sukses pun bertingkat-tingkat. Ada yang nilainya tinggi, mumtaz.
Ada yang bagus sekali, ada yang bagus, ada yang cukup, dan ada yang gagal. Yang gagal pun bertingkat-tingkat. Demikian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sukses menjalaninya dan ada yang gagal. Setiap dari yang sukses dan yang gagal ada balasan dan konsekuensinya. Yang sukses ada balasannya, yang gagal ada balasannya. Apa balasan bagi yang gagal? Allah berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Ini bagi yang gagal. Setelah Allah menyebutkan tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah ujian, ada ujiannya. Allah sebutkan balasan bagi orang yang gagal. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang kufur kepada Rabb mereka ada azab jahannam, dan itu adalah tempat kembali yang buruk. Apa makna kufur? Dan apa makna kufur kepada Rabb? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il madhi kafaru ketika mengungkapkan balasan orang yang kafir? Allah memakai fi'il madhi kafaru. Tapi ketika mengungkapkan balasan bagi orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, Allah memakai fi'il apa? Ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Rabb mereka akan ada maghfirah, balasannya maghfirah dan pahala yang besar. Allah memakai fi'il mudhari. Kenapa ketika mengungkapkan tentang orang kafir memakai fi'il madhi? Sudah berapa pertanyaan tadi, Pak? 3. Yang keempat, kenapa Allah gandengkan dengan nama Rabb? Walilladzina kafaru bi rabbihim. Kenapa Allah tidak mengatakan walilladzina kafaru billah, walilladzina kafaru birrahman, walilladzina kafaru bil jabbar? Kenapa Allah memakai lafaz Rabb? 4 pertanyaan ini kita akan bahas ayat ini berdasarkan 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama apa tadi? Kufur. Apa makna kufur? Kita sering mendengar kufur, kafaro, kafir, ya. Ini adalah lafaz yang sering kita dengar. Tapi apa makna kufur? Siapa yang bisa menjawab? Lafaz yang sering kita dengar, harusnya tahu maknanya. Kira-kira apa makna kufur? Kufur secara bahasa maknanya adalah as-satr wa taghtiyah, yaitu menutupi secara bahasa. Maknanya menutupi. Orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dikatakan kafir karena dia menutupi hatinya dari kebenaran. Kebenaran akan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran akan rububiyahnya, kebenaran akan uluhiyahnya, dan kebenaran akan asma wa sifatnya. Dia tutupi hatinya dari kebenaran, maka disebut kafir. Lawannya adalah iman. Lawan kafir adalah iman. Lalu apa makna kafaru bi rabbihim? Kufur kepada Rabb mereka. Kalau tadi kita katakan kafir lawannya iman, dan ulama menyebutkan bahwasannya iman kepada Allah itu mengandung 4 hal. Sehingga kufur kepada Allah juga mengandung 4 hal. Karena kufur lawannya iman. Apa 4 hal ini? Iman kepada Allah mengandung 4 hal. Yang pertama, iman biwujudillah. Iman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Kufur biwujudillah.
Dia kafir tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari, tidak percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kafirnya orang ateis. Dia tidak mempercayai adanya Sang Pencipta. Alam semesta terjadi begitu saja. Tidak ada yang menciptakan. Kufur tentang keberadaan Allah. Ini kekufuran yang pertama. Kekufuran yang kedua, kufur terhadap rububiyah Allah. Lawannya iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna iman kepada rububiyah dan kufur kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Iman bahwasannya Allah lah yang menciptakan semuanya, Allah lah yang memiliki semuanya, dan Allah lah yang mengatur semuanya. Sehingga kufur terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah kufur bahwasannya Allah yang menciptakan segalanya, memiliki segalanya, dan mengatur segalanya. Orang kafir Quraisy beriman tidak terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, semua mereka sepakat Allah. Mereka mengatakan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kau bertanya siapa yang menciptakan diri mereka, mereka semua sepakat Allah. Namun keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Keimanan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, yang mana ayat ini diturunkan tentang mereka, keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Ada bagian dari rububiyah Allah yang mereka ragukan, yang mereka tidak imani, yaitu mereka ragu apakah Allah sanggup mengembalikan manusia yang telah mati. Mereka ragu. Mereka enggak percaya Allah sanggup mengembalikan orang yang telah mati. Makanya mereka mengingkari hari kiamat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tulang belulang yang sudah rapuh, yang sudah hancur. Ya Muhammad, man yuhyi hadzal 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang ini yang telah hancur lebur? Mereka tidak percaya bahwasannya Allah yang sanggup. Mereka tidak percaya bahwasannya Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Kalau Allah mampu menciptakan mereka pertama kali, bukankah lebih gampang untuk mengembalikan mereka yang dahulunya sudah ada? Namun orang kafir tidak percaya Allah mampu mengembalikan mereka. Makanya Allah sebelum membahas tentang ini, Allah mulai surat ini dengan menunjukkan kekuasaannya. Karena orang pertama yang diajak bicara adalah orang Quraisy yang mengingkari kemampuan Allah menghidupkan mereka kembali. Allah buka surat ini dengan menunjukkan akan kemahamampuannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini iman mereka terhadap rububiyah. Mereka beriman, namun iman mereka tidak sempurna. Tetap mereka kafir. Kafaru bi rabbihim walilladzina kafaru bi rabbihim. Yang ketiga, kufur terhadap uluhiyah Allah. Ini kekufuran umumnya orang musyrik. Mereka mengingkari bahwasannya Allah satu-satunya zat
yang berhak untuk disembah. Ini namanya kufur terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Perkataan orang kafir Quraisy, apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan saja? Ini sungguh masalah yang ajaib. Kami tidak menerima ini. Kufur terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jenis kekufuran yang keempat, kufur terhadap asma dan sifat Allah. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang beriman terhadap sebagian nama Allah namun ingkar terhadap sebagian nama Allah yang lain. Mereka beriman tentang nama Allah namun mereka kufur tentang nama Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman atamuruna anasjudu lima ta'muruna fazaduhum nufura. Dan ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka berkata wa mar-Rahman, siapa ini Ar-Rahman? Kami tidak kenal ini Ar-Rahman. Karena mereka mengakui nama Allah namun mereka menolak nama Ar-Rahman. Ini kufur terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari salah satu nama saja di antara nama-nama Allah masuk kepada kufur fil asma wa sifat. Kufur tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah jenis-jenis kekufuran yang berkaitan dengan Allah. Di sana ada banyak jenis kekufuran. Ya, kufur terhadap syariat, menolak sebagian syariat, menolak syariat jilbab. Termasuk kufur karena ini disyariatkan. Ini kufur dalam masalah syariat. Kufur dalam masalah kenabian, menolak kenabian Muhammad. Ini juga kufur. Tapi yang kita bahas tadi adalah kufur terhadap Allah. Kafaru bi rabbihim. Kufur kepada Rabb mereka. Taib walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang kufur terhadap Rabb mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz Rabb? Kenapa Allah tidak mengatakan walilladzina kafaru billah? Dan bagi orang yang kufur terhadap Allah, bukankah Allah dan Rabb satu zat? Benar apa tidak? Satu zat apa beda zat? Satu. Allah Rabb sama, zatnya satu. Allah Rabb, Rahman, Ghaffar, Ghafur menunjukkan satu zat. Mohon maaf, bisa dipahami? Namun namanya beda-beda. Pertanyaannya, kenapa memakai lafaz Rabb? Kenapa tidak memakai lafaz Allah? Kenapa tidak memakai lafaz Ar-Rahman? Apa makna Rabb? Tadi kita sudah menyinggung sedikit. Sebelum kita menjawab ini, perlu kita mengetahui apa itu makna Rabb. Siapa yang bisa jawab? Ini adalah termasuk bagian dasar dalam pembahasan tauhid. Mengetahui apa itu makna Rabb. Tauhid rububiyah berasal dari kata ini, Rabb. Tampaknya masih malu-malu. Saya yakin semua tahu, cuman malu. Atau tawadhu, ya. Ustaz nggak boleh sombong. Kita ini tawadhu. Nah, Rabb itu mengandung 3 makna. Nama yang mengandung 3 sifat. Yang pertama al-khalq, menciptakan. Yang kedua al-milk, memiliki. Yang ketiga at-tadbir, mengatur. Jadi Rabb adalah zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur. Itu makna Rabb. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Thayyib. Menggunakan lafaz Rabb di sini
supaya lebih mengena kepada orang kafir, supaya lebih menunjukkan bagaimana buruknya perlakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan lafaz Rabb ini menunjukkan bagaimana buruknya perlakuan mereka kepada Allah. Bagi orang yang kufur kepada zat yang sudah menciptakannya, seolah-olah Allah mengatakan demikian, seolah-olah bagi orang yang kufur terhadap zat yang telah menciptakannya, yang telah memilikinya dan telah mengatur semua kebutuhannya, azab yang jahanam. Mana yang lebih mengena? Ini Allah yang menciptakan kalian, wahai orang kafir, yang memiliki kalian, yang mengatur semua kehidupan dan kebutuhan kalian. Ternyata kalian ingkar kepada Rabb ini, kepada zat ini. Lebih mengena. Harusnya bersyukur terhadap yang menciptakan, terhadap yang mengatur semuanya. Harusnya bersyukur, bukan mengingkari. Tapi mereka kufur. Mohon maaf, bisa dipahami tidak ya? Saya kasih contoh supaya lebih bisa dipahami. Ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ungkapan mana yang lebih mengena? Pertama, kita katakan, engkau durhaka kepada ibumu. Bagaimana bisa engkau durhaka kepada ibumu? Ungkapan kedua, kita katakan kepada dia, bagaimana engkau bisa durhaka kepada seorang yang telah mengandungmu susah payah 9 bulan, kemudian melahirkanmu, kemudian menyusuimu, kemudian menyuapimu makanan, memandikanmu, memenuhi kebutuhan sehari-harimu. Kemudian engkau durhaka terhadap orang yang seperti ini. Mana yang lebih mengena? Yang kedua, karena disebutkan kebaikan-kebaikan jasa-jasanya, harusnya bersyukur, bukan mengingkari. Demikian juga pemakaian lafaz Rabb, yang menciptakan kalian, yang memiliki kalian, mengatur semua kebutuhan kalian, bahkan sebelum kalian lahir ke dunia, dialah yang mengatur semuanya. Lalu kalian kufur terhadap zat yang sangat berjasa kepada kalian ini. Jadi penggunaan lafaz Rabb ini luar biasa pemakaiannya. Walilladzina kafaru bi rabbihim, lihat kalimatnya kembali. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dirinya dengan orang yang telah kufur kepadanya. Bi rabbihim, him kembali kemana? Ke orang-orang kafir. Orang-orang yang mengingkari, yang kufur kepada Rabb mereka, mereka di sini adalah orang kafir. Allah menggandengkan dirinya dengan orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan walilladzina kafaru bi rabbil mu'minin. Dan orang-orang yang ingkar kepada Rabb-nya kaum beriman, Allah tidak mengatakan demikian. Tapi Allah mengatakan rabbihim, Rabb mereka. Jadi walaupun mereka itu sudah kufur kepada zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur semua kebutuhan mereka, Allah tetap memanggil mereka dengan hambanya. Karena hakikatnya mereka adalah hamba Allah. Namun hamba Allah yang kafir. Ya Latif, alangkah lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Tidak pernah sujud dalam seumur hidupnya, tidak pernah sujud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia memanggilnya dengan hambanya. Ibu mana yang bisa tetap berlaku baik pada anaknya yang durhaka seumur hidupnya? Begitu anak itu lahir ke dunia, dia durhaka sampai meninggal, durhaka, menyakiti hati ibunya. Ibu mana yang sanggup masih memanggilnya wahai anakku? Adakah? Dari awal kelahirannya menyusahkan, durhaka, selalu menyakiti sampai wafatnya, adakah seorang ibu yang sanggup memanggil wahai anakku? Kesinilah wahai anakku.
Yang banyak adalah keluar dari rumah ini engkau bukan lagi anakku. Ya apa tidak? Tidak diakui anak, saking durhakanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap menggandengkan mereka dengan dirinya. Allah tetap memanggil mereka hambanya. Bandingkan dengan perlakuan orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bandingkan dengan panggilan orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ayatnya. Allah berfirman tentang panggilan orang kafir dalam neraka. Wa qalu ya maliku ud'u rabbak yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Mereka berkata, wahai Malik, penjaga jahanam, wahai Malik, malaikat Malik, ud'u rabbak, berdoalah kepada Rabbmu. Mereka tidak mengatakan ud'u rabbana, tapi rabbaka. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Ini panggilan orang kafir kepada Allah, padahal Allah memanggil apa? Bi rabbihim, menunjukkan bagaimana kekufuran mereka. Mereka sudah tidak mau berdoa sendiri. Udah ya Malik, minta tolong kepada malaikat Malik untuk berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa sendiri. Mereka tidak mengatakan Rabbana dengan lisan mereka, tapi mereka menyuruh malaikat Malik untuk meminta kepada Allah. Dan lafadznya Rabbaka, Rabbmu, bukan Rabb kami. Seolah-olah mereka mengatakan demikian. Nah, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il madhi? Kenapa Allah tidak mengatakan walilladzina yakfuruna bi rabbihim? Tapi ketika menceritakan tentang orang beriman, innalladzina yakhshawna rabbahum. Fi'il mudhari' yang Allah pakai. Padahal balasan bagi keduanya, baik bagi orang beriman maupun bagi orang kafir, balasannya belum terjadi sekarang. Orang kafir yang diancam dengan neraka, kapan mereka masuk neraka? Nanti di hari kiamat. Orang mukmin yang takut kepada Rabb mereka dalam ayat 12 ini dijanjikan ampunan dan pahala yang besar. Kapan mereka mendapatkannya? Kelak di hari kiamat akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan surga. Ajrun kabir, ini tafsirnya adalah surga. Mereka mendapatkan surga kelak di hari kiamat. Jadi dua-duanya belum mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka, namun pemakaian katanya berbeda. Orang kafir Allah memakai fi'il madhi, ladzina kafaru. Orang beriman yang takut kepada Rabb mereka, Allah memakai fi'il mudhari', alladzina yakhshawna rabbahum. Apa bedanya dan apa pengaruhnya? Sebelum kita jawab ini, hendaknya kita mengetahui apa fungsi pemakaian fi'il madhi dan fi'il mudhari' supaya bisa tahu jawabannya. Kalau kita ingin menceritakan suatu kejadian, suatu perbuatan yang kita lakukan hanya sekali, kita ingin menceritakannya, kita melakukan hanya sekali, 2 kali, intinya bukan merupakan rutinitas kita, kita tidak terus-menerus melakukannya, maka kita memakai fi'il madhi. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Contoh, siapa yang sudah sampai ke Mekah? Ada yang sudah sampai ke Mekah? Anggap semuanya sampai. Berapa kali? Sekali, 2 kali, tidak terus menerus. Maka memakai fi'il madhi. Dhahabtu ila Mekah,
Aku pergi ke Mekah pakai fi'il madhi. Karena bukan merupakan rutinitas dia untuk pergi ke Mekah. Tapi pekerjaan yang kita lakukan secara terus-menerus, yang merupakan rutinitas kita tiap hari. Saya bangun tidur sebelum subuh, kemudian sholat subuh, kemudian sarapan, kemudian berangkat kerja jam 7, pulang malam habis isya. Ini kan rutinitas tiap hari. Pakainya fi'il mudhari. Astayqidhu qabla subhi thumma usalli subha thumma atanawalul fatur thumma adhabu ilal amal. Pakai fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan hal yang terus menerus, bukan sekali. Tapi fi'il madhi sekali. Kita pernah melakukan sekali, itu pakai fi'il madhi. Sampai di sini bisa dipahami? Thayyib, kita kembali kepada dua ayat yang menceritakan tentang keadaan orang kafir dan orang yang beriman yang takut kepada Rabb mereka. Allah ketika menceritakan keadaan orang kafir pakai fi'il apa? Fi'il madhi. Bisa dipahami di sini bahwasannya hanya satu kekufuran yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hidupnya dan dia belum bertaubat dari kekufuran tersebut, sudah layak diancam dengan neraka. Dia belum bertobat dari satu kekufuran itu, ancamannya adalah neraka. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Tapi masalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah hanya cukup satu kali dia takut kepada Allah? Atau harus terus menerus dia takut sepanjang hidupnya sampai kematian? Terus menerus harus takut pada Allah. Makanya pakai fi'il mudhari. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sungguhnya orang-orang yang takut akan Rabb mereka. Baik. Masih ada waktu ini? Berapa menit? 1 menit. Baik, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana caranya orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Bukan dengan cara yang dimuliakan. Tafadhal ya akhi, masuk ya akhi, tidak. Ini terlalu mulia. Dengan apa mereka masuk? Ulqu fiha, kata Allah. Dilemparkan ke dalamnya. Dengan cara dilemparkan. Ini menunjukkan bagaimana orang kafir itu begitu rendahnya, begitu hinanya, begitu menjijikkannya. Sampai-sampai untuk masuk neraka mereka dilemparkan. Kita kalau ingin membuang sampah, bagaimana cara kita membuang sampah? Kita buang pelan-pelan gini, masuk tong sampah, atau sebelum nyampe kita lemparkan? Kita lemparkan. Sebelum nyampe tempat sampah kita lemparkan dari jauh. Karena begitu menjijikkan. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana rendahnya orang kafir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, orang kafir mendengar syahiqan, suara yang menggelegar. Dari mana munculnya suara ini? Dari neraka. Neraka bisa mengeluarkan suara, dan suaranya menggelegar. Kenapa menggelegar? Karena neraka marah terhadap orang kafir. Saking marahnya sampai-sampai mengeluarkan suara yang keras. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka ini sudah melihat orang kafir dari kejauhan, orang kafir belum masuk ke dalamnya, neraka baru melihat dari kejauhan.
Sami'u laha taghayyudan. Orang kafir itu mendengar suara kemarahan neraka. Jadi neraka itu bisa merasakan, bisa marah, bisa mengeluarkan suara, dan bisa berkata-kata. Mana dalilnya? Firman Allah dalam surat Qaf, yauma yaqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari Allah berkata kepada Jahannam, wahai Jahannam, apakah engkau sudah penuh? Ya Rob, adakah tambahan lagi ya Rob? Minta tambahan lagi. Dia menjawab pertanyaan Allah. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Jahannam itu bisa merasakan dan bisa marah karena makhluk hidup. Allah menciptakannya. Kalau diciptakan makhluk, dalam hadis yang lain, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda menceritakan bagaimana hiwar ya antara Jahannam dengan Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam berkata kepada Allah, ya Rabb, akala ba'di ba'dan. Wahai Rabbku, sebagian diriku telah memakan sebagian yang lain. Jadi bisa bicara. Neraka Jahannam bisa bicara dan bisa marah. Marahnya ketika melihat orang kafir. Marah besar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala marah, maka semua makhluknya akan marah kepada orang yang Allah murkai. Kita ulang, ketika Allah Subhanahu wa taala memurkai seorang hamba, maka semua makhluknya akan murka terhadap hamba tersebut, mengikuti kemurkaan Allah. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka semua makhluknya akan mencintai hamba tersebut. Mana dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan ini, maka cintailah dia. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril berteriak pada penduduk langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu 'abdan fa'hibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan ini. Seluruh penduduk langit mencintainya. Wa yudha lahu qabul fil ardh. Maka Allah membuat penduduk bumi mencintai orang ini. Ketika Allah mencintai. Tapi apa yang terjadi ketika Allah memurkai seorang hamba? Nada Jibril. Allah memanggil Jibril, innallaha inni abghadha fulanan fabghidhu. Wahai Jibril, sungguhnya aku membenci si fulan ini, maka bencilah si fulan ini. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril berteriak pada penduduk langit, ya ahli sama, innallaha yubghidhu fulanan fabghidhu. Sungguhnya Allah membenci si fulan ini, maka bencilah oleh kalian si fulan ini. Semuanya membenci. Wa yudha fil ardi baghdha lahu. Maka Allah membuat seluruh penduduk bumi membenci orang tersebut. Jadi Allah kalau sudah membenci dan murka terhadap seorang hamba, maka semuanya murka, termasuk Jahannam ikut murka. Makanya Jahannam mengeluarkan suara yang menggelegar ketika melihat orang kafir. Siapa yang lebih Allah murkai daripada orang yang kufur kepadanya? Orang yang paling Allah murkai adalah orang yang kufur, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita azan dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Apabila dilemparkan kepadanya, yaitu orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka,
maka mereka akan mendengar dari neraka jahanam suara yang menggelegar dalam keadaan neraka jahanam tersebut membara. Takadu tamayyazu minal ghair, hampir saja neraka jahanam tersebut meledak, pecah. Minal ghair, karena saking marahnya. Saking marahnya sampai meledak, menunjukkan besarnya kemurkaan neraka jahanam terhadap orang kafir. Hampir meledak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dalil bahwasanya jahanam juga bisa marah. Ya. Sebagaimana tadi kita katakan, jahanam adalah makhluk, bisa marah, bisa merasakan, dan bahkan bisa berbicara. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun. Faujun ini secara bahasa maknanya adalah sekelompok manusia. Ya, sekelompok manusia dinamakan faujun. Namun ulama tafsir mentafsirkannya dengan sekelompok orang kafir. Bukan sekelompok manusia, tapi sekelompok orang kafir. Ya, padahal secara bahasa sekelompok manusia, tapi ulama tafsir mentafsirkannya sekelompok orang kafir. Kalau yang dimaksud sekelompok orang kafir, berarti orang mukmin tidak termasuk, ya kan? Orang mukmin bisa masuk neraka apa tidak? Bisa masuk neraka. Kalau Allah tidak mengampuni dosanya, Allah akan masukkan dulu ke neraka, namun tidak kekal di dalam neraka. Ya, ini bedanya orang mukmin dengan kafir. Kalau orang kafir masuk neraka dan kekal di dalam, tapi orang mukmin yang masuk neraka suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ditinjau dari bahasa, faujun maknanya sekelompok manusia. Ditinjau dari sisi syariat, ternyata orang mukmin bisa masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa faujun ini oleh ulama tafsir ditafsirkan hanya sekelompok orang kafir? Bisa dipahami Pak ya? Inilah yang namanya takwil. Pada kajian di Bukit Agafe ada yang bertanya, apakah boleh mentakwil dalam Al-Quran? Boleh, kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya boleh. Sekarang pertanyaannya, kenapa ulama tafsir mentakwil ini dan mengatakan hanya sekelompok orang kafir? Mana dalilnya? Siapa yang bisa menjawab? Dalilnya ada pada surat ini. Kalau kita perhatikan dan kita cermati dan kita tadabburi ayat-ayatnya, insya Allah kita akan mendapatkan. Siapa yang sudah menemukan? Saya kira ngacung nih. Ternyata megang jenggot. Dalilnya dua. Yang pertama adalah ayat sebelumnya. Allah bercerita tentang siapa? Walilladzina kafaru, bagi orang yang kafir. Karena Allah sebelumnya menceritakan tentang orang kafir, sehingga yang dimaksud dengan faujun di sini adalah khusus orang kafir. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah ayat setelahnya. Allah berfirman, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Garis bawahi kalimat fakadzabna. Mereka orang yang dilemparkan ke dalam neraka
Ketika ditanya oleh penjaga neraka, apakah belum datang kepada kalian para pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka berkata, benar, sudah datang. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, namun kami mendustakannya. Apa hukum mendustakan nabi dan rasul? Hukumnya apa? Kufur. Sehingga yang dimaksud dengan faujun di sini adalah sekelompok orang kafir. Karena mereka mengatakan fakadzabna, kami dustakan para rasul tersebut, sedangkan mendustakan satu rasul saja kafir. Bisa dipahami Pak ya? Sisi pendalilannya mohon bisa dipahami tidak? Baik. Mendustakan satu rasul hukumnya kafir. Kalau ada orang yang percaya semua rasul, semua nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tapi dia mendustakan Nabi Muhammad, hukumnya tetap kafir, walaupun dia percaya beriman kepada rasul-rasul sebelumnya. Satu rasul yang dia dustakan hukumnya kafir, sama dengan mendustakan semua rasul. Status hukumnya sama dengan orang yang mendustakan semua rasul. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, kadzdzaba qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Allah mengatakan kaum Nuh mendustakan para rasul. Apakah yang didustakan oleh kaum Nuh semua rasul atau hanya Nuh? Kenyataannya hanya Nuh yang didustakan. Karena Nuh rasul pertama. Benar tidak? Siapa rasul pertama? Nuh alaihissalam. Kalau dikatakan nabi pertama, Adam. Tapi kalau ditanya rasul pertama, maka Nuh, karena ada perbedaan antara nabi dan rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nuh hanya Nuh. Karena rasul setelahnya belum ada, belum lahir. Bagaimana bisa didustakan? Orang rasulnya aja belum datang, belum lahir. Jadi yang mereka dustakan adalah Nuh. Namun Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Allah hukumi mereka seperti orang yang mendustakan semua rasul. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kadzabat Adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Ad hanya Hud alaihissalam. Kadzabat Thamudul mursalin. Kaum Thamud telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Thamud hanya Nabi Soleh. Ya, jadi mendustakan satu rasul hukumnya sama seperti mendustakan semua rasul. Tidak bermanfaat iman dia kepada semua rasul. Kalau ada satu rasul yang dia dustakan, tidak bermanfaat. Harus beriman kepada semua rasul yang Allah utus. Tayyib, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ayat ini juga menggambarkan bagaimana caranya orang kafir masuk ke dalam neraka. Tadi kita katakan yang pertama apa? Dilemparkan. Yang kedua dilemparkannya berkelompok-kelompok, tidak sendiri-sendiri, tapi dilemparkan berkelompok-kelompok. Ya. Karena Allah mengatakan faujun. Apa makna faujun tadi? Sekelompok. Berarti sekelompok dilemparkan, sekelompok lagi dilemparkan ke dalam neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Penjaga neraka berkata kepada mereka, apakah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka mengatakan dan mengakui, telah datang kepada kami qad ja'ana nadhir, pemberi peringatan. Apakah cukup sampai di situ? Ayat ini menunjukkan bagaimana buruknya perlakuan mereka kepada para utusan Allah. Coba kita renungi dan kita cermati ayat ini, ayat 9 ini.
Ini menunjukkan bagaimana buruknya perlakuan orang kafir terhadap para utusan Allah. Qad ja'ana nadhir, mereka mengakui Allah mengutus Rasul. Fakadzabna, yang kedua mereka mengakui bahwasannya mereka mendustakan para rasul tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', yang ketiga kami mengatakan sedikit pun Allah tidak menurunkan sesuatu kepada kami. Sudah didustakan, ditambah lagi mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sedikit pun. In antum illa fi dhalalin kabir, yang keempat justru mereka mengatakan kepada para rasul, kalianlah yang berada pada kesesatan yang besar, yang nyata. Bukan kami yang sesat, namun kalian wahai para rasul yang sesat. Lihat bagaimana buruknya mereka, perlakuan mereka kepada para nabi dan rasul. Apakah benar para nabi sesat? Kalimat sesat menyesatkan, klaim sesat menyesatkan itu mudah. Tapi apakah benar klaimnya? Orang kafir mengklaim nabi yang sesat. Kalau hanya sekedar klaim mudah, siapapun bisa menyesatkan, mengatakan fulan sesat, fulan sesat. Kalau hanya sekedar klaim. Tapi apa patokan sesat atau tidaknya seseorang? Harus ada patokannya, supaya tidak asal mengklaim. Apa patokannya? Sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Sesuai tidak dengan ajaran Nabi dan Rasul. Itu patokannya. Kalau ada yang mengklaim sesat, tinggal cocokkan dengan ajaran Nabi dan Rasul. Kalau cocok berarti tidak sesat. Kalau tidak cocok berarti sesat. Karena Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan kami, dalam agama kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru dalam perkara agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tersesat. Sebenarnya patokan sangat mudah. Patokannya itu sangat mudah. Sesat atau tidak, patokan sangat mudah. Tinggal dicocokkan dengan ajaran Nabi. Jadi sesat mensesatkan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman Nabi Nuh sudah ada orang yang menyesatkan orang yang lurus, menyesatkan ajaran yang benar. Dari zamannya Nabi Nuh sudah ada. In antum illa fi dhalalin kabir, ini buktinya. Justru mereka yang mengatakan kepada para rasul, kalianlah yang sesat, bukan kami. Mereka merasa benar. Taib. Ini pendapat yang pertama ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini adalah perkataan orang kafir yang ditujukan kepada para nabi dan rasul. Kalianlah wahai para nabi dan rasul yang sesat. Pendapat yang kedua, in antum illa fi dhalalin kabir, ini perkataan malaikat yang ditujukan kepada penduduk neraka. Dan dua-duanya benar. Karena orang kafir sering mengatakan ini kepada para nabi dan rasul. Ya. Tidaklah seorang nabi dan rasul diutus melainkan mereka mengatakan, mereka mengira para nabi dan rasul berada dalam kesesatan kabir, bahkan bukan hanya kesesatan. Allah mengatakan kabir. Apa makna kabir? Kesesatan yang besar. Sudah tersesat sangat parah. Subhanallah. Jadi kalau kita dikatakan sesat, sebenarnya sudah biasa. Jangankan kita, Nabi sudah dikatakan sesat. Tidak perlu emosi,
Karena Nabi pun itu dikatakan sesat. Nabi yang membawa mukjizat dari Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya, bukti nyata, itu pun masih dikatakan sesat. Apalagi kita, ya, kalau loncat sedikit aja sudah jatuh, ya, gak ada mukjizat. Taib. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian mereka mengatakan, law kunna nasma'u, kalau seandainya kami dahulu mendengar seruan para nabi dan rasul, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, au naqilu, atau kami memahaminya, atau naqilu berasal dari kata akal, naqilu, atau kami berakal, atau kami bisa memahaminya. Apakah orang kafir ketika di dunia tidak berakal? Berakal, bahkan sebagian mereka sangat cerdas. Namun ketika mereka tidak menggunakan akal mereka untuk menerima Al-Quran, untuk menerima dakwah, seolah-olah mereka tidak berakal. Karena fungsi utama akal adalah untuk memahami Al-Quran. Fungsi utama akal adalah untuk menerima dakwah para nabi dan rasul. Itu fungsi utama akal. Ketika mereka tidak menggunakan akal sebagaimana fungsi utamanya, Allah menghukumi mereka seperti orang yang tidak berakal. Dengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati namun mereka tidak gunakan untuk memahami Al-Quran. Mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mereka punya mata namun mereka tidak menggunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak yang tidak punya akal, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak memang tidak punya akal, tidak bisa memahami. Ketika mereka tidak menggunakan akal mereka untuk memahami Al-Quran, Allah menghukumi mereka seperti orang yang tidak punya akal, tidak punya telinga, tidak punya penglihatan. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dan mereka tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat akal itu adalah untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini yang disesali oleh orang kafir. Wa qalu law kunna nasma, apakah mereka tidak mendengar? Mereka mendengar, tapi mereka tutup telinga mereka dari Al-Quran. Wa qalu la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Perkataan orang kafir Quraisy, jangan kau dengar Al-Quran ini, walghaw fihi, buat kegaduhan di dalamnya ketika Al-Quran dibacakan, la'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan. Mereka tidak mau mendengar. Di akhirat mereka mengatakan, kun law kunna nasma'u, kalau seandainya sekarang kami mendengar, au naqilu, atau kami sekarang berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka sekarang kami tidak termasuk penduduk neraka sa'ir. Apa gunanya mendengar ketika sudah sampai kepada akhirat? Apa gunanya berakal ketika sudah sampai pada akhirat? Apa gunanya beriman ketika sudah sampai pada akhirat? Iman itu berguna ketika kita berada di sini. Adapun ketika kita sudah sampai kepada hal yang dikabarkan oleh Allah, bukan perkara yang gaib lagi. Yang bermanfaat itu adalah al-imanu bil ghaib, itu yang bermanfaat.
bukan iman terhadap apa yang kita lihat, yang kita dengar. Orang kafir imannya ketika mereka sudah menyaksikan neraka, iman mereka di situ, tapi tidak bermanfaat karena ini bukan iman bil ghaib. Jadi ini benar-benar ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan apa Allah menguji kita? Dengan mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat, hal-hal yang gaib. Sebagian percaya dengan hal yang gaib dan dia beramal soleh. Sebagian tidak percaya dengan hal yang gaib dan dia tidak mau beramal soleh. Makanya Allah memuji orang yang beriman terhadap perkara yang gaib dan menyebutnya merupakan ciri-ciri orang bertakwa. Surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama yang Allah sebut adalah orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Karena dia beriman terhadap perkara yang gaib, makanya dia menjauhi kemaksiatan. Makanya dia terpacu untuk melakukan ketaatan. Ini pentingnya iman terhadap perkara yang gaib. Ini ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya tidak bahwasanya nanti ada kehidupan, nanti ada balasan, nanti ada surga, ada neraka? Percaya tidak? Benar-benar ujian yang nyata. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuqqan li ashabis sa'ir. Suqqan maknanya bu'dan, jauh dari rahmat Allah bagi para penduduk neraka sa'ir. Jauh dari rahmat Allah. Ini menguatkan hadis, ya, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Sering kita bacakan hadis ini. Tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Tidak ada. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, wala ana. Aku pun juga tidak demikian. Aku masuk surga bukan karena amalanku. Walakin taghammadani Allahu bi rahmatih, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah. Fasuhqan. Dia jauh. Apa mana jauh? Jauh dari rahmat Allah. Kalau seandainya dia mendapatkan rahmat Allah, tidak mungkin masuk neraka. Ini makna fasuhqan. Dia sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah pada pertemuan yang lalu kita akan membahas tentang balasan bagi orang yang sukses dalam menjalani ujian ini. Tapi subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.